Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat dimanapun kalian berada ya. Nggak terasa sekarang sudah minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2020. Tahun yang penuh kejutan buat kita semua. Nah, sebelum tahun ini berakhir, gue pengen kilas balik beberapa kejadian besar dunia di tahun 2020. Versi gue tentu saja. Yang pertama itu ada climate change. Gue inget banget di tanggal 1 Januari 2020, tahun baru, diawali dengan banjir akibat hujan yang berkepanjangan, sehingga mengakibatkan sebagian besar area di Jakarta terendam banjir. Disclaimer, ini pengamatan personal gue yang tinggal di Jakarta. Mungkin daerah lain juga terkena bencana serupa, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Selain banjir di Jakarta yang merenggut juga banyak korban jiwa, selain itu juga terjadi kebakaran hutan di Australia di awal tahun 2020. Jadi pada tanggal 6 Januari 2020, ada 4,9 juta hektar tanah telah terbakar di New South Wales. Nah, kebakaran ini mayoritas disebabkan oleh suhu panas yang tinggi dan juga kekeringan. Dua peristiwa ini menandakan bahwa climate change masih merupakan masalah yang serius buat kita semua di bumi ini. So let's be more thoughtful with our environment, dimulai dari barang yang kita gunakan. Apakah dia ramah lingkungan? Apakah bisa kita daur ulang? Dan mari kita ciptakan habit yang mendukung green sustainability seperti minum pakai tumbler, tidak menggunakan botol plastik misalnya. Yang kedua, tentu saja COVID-19. Tanggal 9 Januari 2020, WHO mengumumkan bahwa coronavirus yang mematikan telah muncul di Wuhan, China. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa virus corona Wuhan menjangkiti 2 warga Indonesia, tepatnya di Kota Depok, Jawa Barat. Hingga Jumat tanggal 25 Desember 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 telah menembus angka 700.000. Karena virus COVID-19 ini masih mewabah semakin parah di Indonesia, jadi sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar rumah ya guys. Gue mengerti bahwa ada yang memang harus bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Just do what you have to do. Yang penting jangan lupa protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Gue nggak nyangka hidup dan mati gue bergantung dari gue memakai masker dan juga mencuci tangan. Just try to survive sampai kita mendapatkan vaksinnya. Yang ketiga adalah perlambatan ekonomi. Akibat dari pandemi global COVID-19 ini, kondisi perekonomian Indonesia mengalami perlambatan. Kurs dolar sempat menembus angka Rp16.000 pada bulan Maret 2020. Dan kondisi ekonomi ini semakin menurun setelah PSBB pertama mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta. Banyak bisnis dan UMKM yang merugi dan juga bangkrut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di bulan Agustus 2020, ada 2,5 juta pengangguran karena COVID-19 dan juga 24 juta penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. COVID-19 ini berdampak cukup banyak ke kehidupan kita semua. Tahun 2020 adalah tahun di mana kita kehilangan. Ada yang kehilangan keluarga atau teman dekat. Gue sendiri kehilangan Miko, kucing yang sangat gue sayang. Dan mungkin juga ada teman-teman di sini yang kehilangan pekerjaan dan sumber pemasukan. Tapi semoga tahun 2020 ini juga menjadi tahun kita berefleksi dan menemukan. Menemukan makna lebih dari keluarga dan teman, menemukan pekerjaan baru, menemukan jati diri, atau juga menemukan makna baru dari kesehatan dan juga pemasukan. Kita masih belum tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Begitupun dengan kondisi ekonomi di Indonesia, terutama setelah melewati titik balik dari resesi. Kita masih belum tahu apakah kondisi ekonomi semakin membaik, atau bisa jadi malah memburuk di tahun 2021. Yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi 2021 adalah mempersiapkan dana darurat yang cukup, terus beradaptasi dengan keadaan, terus mengembangkan diri kita, dan yang paling penting jangan lupa untuk jaga kesehatan. Sedikit lagi kita berhasil melewati tahun 2020 ini. Let's survive 2021 together. Selamat menyambut tahun baru 2021, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.